Baiklah, selamat malam kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Albert Elsade Tarigan, NIM 4193111003 dari kelas PSPMC 2019. Di sini saya akan membahas materi dari bab 3, yaitu tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Baiklah, sebelum kita membahas tips dan trik pada pengembangan animasi pada PPT, apa sih PPT itu? Nah, Microsoft PowerPoint atau yang sering kita sebut PPT adalah program aplikasi yang dipakai untuk merancang dan membuat bahan presentasi. Nah, penemu dari aplikasi ini yang mengembangkan program ini adalah Dennis Austin dan Bob Gaskins. Baiklah, fungsi dari Microsoft PowerPoint tersebut ada 4. Yang pertama, memudahkan pengguna untuk melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, memudahkan audien memahami materi. Terus yang ketiga, membuat presentasi menjadi lebih menarik karena dilengkapi dengan fitur-fitur animasi. Kemudian menghemat kertas karena materi disajikan dalam bentuk soft copy. Baiklah, kita akan membahas menu-menu yang ada pada PowerPoint. Yang pertama itu ada File, Home, Insert, Design, Transitions, Animation, Slideshow, Review, View, dan yang terakhir ada yang namanya Help. Ini. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah File. Nah, file ini berfungsi untuk membuka, menyimpan, menutup, dan mencetak file, serta mengatur ukuran halaman. Kemudian Home. Home berfungsi untuk menambah slide baru, menduplikasi slide, mengatur paragraf, mengubah ukuran dan jenis font dan sebagainya. Kemudian ada insert. Kita membahas menu insert. Nah, di sini berfungsi untuk menyisipkan teks, tanggal, baru kemudian waktu, simbol, diagram, tabel, file foto, objek, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau pada PowerPoint 2019 di insert ini ada untuk men-screenshot gambar dan men-screen recording. Nah, kebetulan saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 sehingga tidak ada menu tersebut. Mungkin jika teman-teman menggunakan 2019, menu tersebut ada di insert teman-teman sekalian. Kemudian kita akan membahas ke desain. Nah, desain ini adalah untuk berfungsi untuk mengatur desain dari slide kita ini. Misal ini kan warna putih, mungkin teman-teman terlalu bosan dengan warnanya atau terlalu monoton, teman-teman bisa mengubahnya dari desain ini. Nah, begini. Nah, ini sudah mengubah desain dari slide teman-teman. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengatur slide teman-teman mau bentuk portrait atau bentuk landscape juga. Nah, selanjutnya kita akan ke menu transition. Nah, menu transition ini berfungsi untuk menambahkan transisi pada slide atau mengubah atau mengatur durasi waktu transisi, mengatur apakah slide diklik atau mau teman-teman buat otomatis, kemudian menambahkan suara pada transisi dan mengatur durasi transisi. Nah, selanjutnya animation. Nah, animation ini berfungsi untuk menambah efek animasi pada teks, gambar, dan shapes, dan mengatur durasi efek animasi. Nah, ini kan tidak bisa diklik kan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita klik sebuah teks, nah dia akan muncul untuk menambahkan animasi pada teks tersebut. Selanjutnya kita akan membahas slideshow. Nah, slideshow ini berfungsi untuk menampilkan presentasi, mengatur penampilan file presentasi, dan merecord slideshow. Kemudian yang kemudian selanjutnya kita akan membahas review. Nah, di review ini berfungsi untuk mentranslate teks, mengatur bahasa, menampilkan dan menyembunyikan komentar. Nah, kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu view. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari slide tersebut. Nah, misalnya kita mau buat slide sorter atau dalam bentuk notes. Nah, itu kita mengatur gimana tampilan slide-nya itu menarik bagi kita. Nah, kemudian menu yang terakhir itu adalah menu help. Nah, kalau menu help saya ada di file teman-teman. Nah, menu help ini berfungsi untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah dalam
menghadapi PowerPoint. Nah, jika ada masalah dalam PowerPoint, teman-teman bisa ke menu Help ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat slide baru pada PPT Home. Nah, untuk membuat slide baru, untuk membuat slide baru pada PowerPoint. Nah, untuk membuat slide baru pada PowerPoint, caranya sangat mudah. Yang pertama adalah teman-teman mengklik Home, kemudian teman-teman langsung ke ini, New Slide. Nah, ke New Slide, langsung klik New Slide. Nih. Nah, sudah jadi slide barunya ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ingin bentuknya lain dari sini. Nih, New Slide terus. Nah, ini kan masih sama nih bentuknya. Teman-teman bisa mengubah bentukan slide-nya dari sini. Nih yang ada tanda panah ini, klik. Nah, teman-teman bisa mengatur sesuai selera teman-teman dalam membuat slide. Entah mungkin title only, to content, compression, blank, picture with caption, content with caption. Nah, ini ya teman-teman untuk membuat slide baru pada PPT. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang menambahkan gambar dan shape pada PPT. Nah, ini juga termasuk gampang ya teman-teman. Baiklah, saya hapus dulu slide-nya. Kita akan menambahkan gambar dan shape pada PPT. Nah, untuk menambahkan gambar, kita pertama akan bahas tentang menambahkan gambar. Yang pertama kita harus mengklik insert. Kemudian setelah kita mengklik insert, kita ke menu picture. Kita klik. Nah, teman-teman bisa memilih gambar yang ingin teman-teman pilih untuk menjadi gambar untuk di PowerPoint teman-teman. Waduh, error teman-teman, maaf ya. Waduh, maaf. Sepertinya PowerPoint saya error. Kita ke download, coba. Bentar ya teman-teman, baru kita. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena ada gangguan pada komputer saya. Saya akan meng-share ulang. Nah, tadi kita sedang membahas tentang menambahkan gambar dan shape pada PowerPoint. Nah, kita ke menu insert, kemudian kita klik picture. Nah, kemudian kita dapat memilih gambar mana yang akan kita gunakan untuk di. Oh, kenapa ini teman-teman? Sepertinya masih error. Sebentar ya teman-teman. Download saya error. Baiklah, saya akan memindahkan bahan yang sudah saya buat tadi ke picture terlebih dahulu. Nah, sudah. Baiklah, saya akan share screen lagi. Nah, baiklah, selanjutnya tadi kita membahas tentang menambahkan gambar dan shape pada PowerPoint. Nah, di sini kita klik
menu insert, kemudian kita klik picture. Nah, kemudian kita pilih gambar yang akan kita masukkan ke dalam PowerPoint. Misal ini. Terus kita insert. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Ini adalah cara menambahkan gambar pada PowerPoint. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan shape pada PowerPoint. Nah, itu juga termasuk gampang ya teman-teman. Kita kembali lagi ke menu insert, kemudian kita pilih shape, kemudian kita pilih bentuk apa yang akan kita buat. Misalnya kita mau membuat persegi. Nah, seperti ini ya teman-teman cara menambahkan shape pada PowerPoint. Baiklah, selanjutnya kita akan menambahkan background pada PowerPoint. Nah, menambahkan background pada PowerPoint, kita ke menu yang namanya adalah menu desain. Nah, di sini seperti yang sudah saya bahas tadi, jika teman-teman merasa bosan dengan desain yang dengan bentuk slide yang putih polos seperti ini, teman-teman bisa ke menu slide dan memilih background yang teman-teman sukai. Misal saya pilih yang ini. Nah, maka background pada PowerPoint kita akan berubah. Begitu juga jika kita new slide-kannya. Nah, bentuk dari slide kita akan berbeda ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, inilah cara menambahkan background pada PowerPoint. Kemudian kita akan membahas tentang menambahkan transisi pada PowerPoint. Bentar ya teman-teman. Oke. Kita akan mempelajari tentang cara menambahkan transisi pada PowerPoint. Nah, cara menambahkan transisi, kita tambah dulu lagi slide-nya. Nah, cara menambahkan transisi itu adalah dengan cara kita mengklik transisi, kemudian kita memilih mau seperti apa transisi yang akan kita gunakan. Misal ini, kita gunakan box. Nah, sudah ada transisi dari setiap slide yang kita punya. Misalnya kita buat lagi, cover, terus ini misalnya kita buat push. Nah, ini semua sudah ada apanya ya teman-teman. Kita sudah punya transisi dari setiap slide-nya. Jika teman-teman tidak percaya adanya, kita bisa ngeklik preview. Nah, ini bukti bahwasanya transisi sudah berjalan di PowerPoint kita. Kemudian kita akan membahas tentang yang cara mengembangkan animasi pada PowerPoint. Baiklah, kita akan mempelajari tentang cara mengembangkan animasi pada PowerPoint. Nah, mengembangkan animasi pada PowerPoint, kita akan menambahkan gambar terlebih dahulu. Misal, kita tambahkan picture, kemudian kita taruh lagi pemandangan tadi. Nah, cara mengembangkan animasi pada PowerPoint kita, pertama itu kita klik dulu animasi. Nah, kemudian kita akan memilih misalnya nih, kita mau membuat dia float bones. Nah, sudah ada bones pada animasi tersebut. Nah, kemudian kita ingin animasi tersebut mempunyai durasi gitu untuk menambahkan durasinya. Nah, kita dapat mengklik ini animation pen. Nah, di sini kita dapat menambah dari animasi. Kita dapat mengembangkan animasi pada gambar tersebut. Misal nih kita mau mengubah durasi animasinya. Misal kita buat start with previous atau kita buat start after previous. Ini dapat kita sesuai dengan yang kita inginkan lah, sesuai selera kita. Nah, kita juga bisa menambah efek options-nya. Nah, di sini kita bisa misalnya membuat dia menjadi suara atau applause. Nah, ini after animation juga bisa. Nah, ada suaranya teman-teman. Kebetulan saya menggunakan headset, mungkin teman-teman tidak mendengarnya, tapi
Jika teman-teman ingin menambahkan suara pada animasi, teman bisa menggunakan efek option ini untuk menambahkan applause kah, atau menambahkan suara kamera, klik, koin. Nah, di sini teman-teman bisa membuatnya. Nah, teman-teman juga bisa mengatur yang namanya durasi animasi tersebut. Misalnya teman-teman menggunakan startnya dengan mengklik mouse. Teman-teman bisa juga menambahkan delay-nya. Delay ini maksudnya berapa detik sih pergerakan dari animasi tersebut. Nah, jika teman-teman membuatnya semakin lama, maka semakin lamalah animasi itu bergerak turun sesuai dengan waktu yang telah teman-teman perbuat. Nah, ini 6 detik saya buat ini. 6 detik termasuk lama ya teman-teman. Tengok nih. 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semakin lama kita buat, maka semakin lamalah keluarnya gambar tersebut. Terus, kita akan membahas yang selanjutnya itu adalah cara menyimpan file. Nah, cara menyimpan file juga begitu gampang teman-teman. Kita tinggal ke menu file, kemudian kita klik save atau save as. Teman-teman bisa, kalau saya lebih suka save. Kemudian teman-teman pilih tempat untuk menyimpan file tersebut, misalnya di dokumen. Nah, teman-teman tinggal membuat nama file tersebut, presentasi, misalnya presentasi 1. Nah, teman-teman tinggal klik save. Nah, di sini teman-teman bisa klik save untuk menyimpan file PowerPoint teman tersebut. Dari sini, setelah teman-teman klik save, maka PowerPoint teman-teman otomatis akan tersimpan. Seperti itu cara menyimpan file. Sangat mudah, bukan? Nah, selanjutnya kita akan ke cara mengekspor file PowerPoint menjadi sebuah video. Nah, di sini cara mengekspor file PPT menjadi sebuah video juga termasuk gampang, teman-teman. Yang pertama, kita juga kembali ke menu file. Kemudian, setelah kita ke menu file, kita ke Save As. Nah, kita ke Save As, kemudian kita klik ini, Save as Type. Nah, kalau kita buat ke PowerPoint presentasi, maka file kita tersebut akan tetap menjadi PowerPoint. Tapi jika teman klik ini, nah, teman-teman bisa mengklik yang namanya mana video nih. Nah, ini teman-teman, Windows Media Video. Nah, di sini klik. Nah, Save as Type Windows Media Video. Nah, otomatis file PowerPoint teman-teman tadi sudah diekspor menjadi sebuah video. Nah, seperti itu cara mengubah file PowerPoint menjadi sebuah video. Atau, nah, cara yang pertama ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua itu cara mengekspor file PowerPoint menjadi sebuah video. Teman-teman klik file. Terus teman-teman bisa dari sini, save and send. Nah, kemudian kita cari yang namanya nih, create a video. Kita klik. Kemudian kita klik lagi, create video. Nah, teman-teman tidak perlu lagi mengklik SMS type-nya ya. Teman-teman langsung jadi ke Windows Media Video. Nah, itu adalah 2 langkah untuk cara mengekspor file PowerPoint menjadi sebuah video. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat animasi berjalan di PowerPoint. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, gimana sih cara membuat animasi berjalan di PowerPoint? Nah, yang pertama-tama itu kita ke insert terlebih dahulu, kemudian kita klik picture. Nah, kemudian kita ini ada file yang sudah saya ambil, yaitu ini animasi bergerak kupu-kupu. Nah, kita klik. Kemudian kita lihat dulu terlebih dahulu teman-teman. Nah, animasinya sudah bergerak ya teman-teman, animasi kupu-kupunya ini. Tapi kita ingin animasinya ini berjalan. Gimana sih caranya? Nah, seperti ini caranya. Kita kembali ke menu yang namanya animations. Nah, kemudian saya geser terlebih dahulu.
Kita ke menu animation, kemudian kita klik gambar kupu-kupu ini, kemudian kita klik ini, Add Animations. Setelah itu kita klik yang namanya More Motion Paths. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apakah teman-teman ingin kupu-kupunya seperti apa gerakannya. Misal teman-teman ingin gerakannya membentuk bintang 5 poin bintang. Nah, seperti itu dia gerakannya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri. Mungkin teman-teman bikin arch down, dia bisa gerak. Nah, atau arch left, gerak dia. Misalnya kita klik arch down, kita oke. Nah, ini juga bisa kita atur sesuai keinginan kita. Misal kita ingin dia lebih jauh gitu gerakannya, bisa kita atur teman-teman. Misal dari sini kita atur, kita tarik, udah kita preview. Nah, teman-teman bisa melihat kupu-kupunya berjalan lebih jauh dari yang tadi telah kita buat. Kemudian selanjutnya kita ingin animasinya itu memiliki dua cara berjalan. Teman-teman tinggal membuat add animation kembali, kemudian klik more motion paths, kemudian teman-teman bisa menambahnya, misal hexagon. Klik OK. Nah, jadi dia ada dua gerakan yang telah teman perbuat. Sini klik misalnya. Tinggal teman-teman preview. Nah, kemudian bergerak lagi. Nah, itu cara membuat dua langkah dalam membuat animasi berjalan. Teman-teman juga bisa mengatur waktunya nih, ada nih durationnya, atau teman-teman ingin menambah delay pada gerakan keduanya, teman-teman bisa ke delay, atau teman-teman ingin memperlambat gerakannya, teman-teman bisa ke duration, dan teman-teman bisa juga startnya mau gimana dengan with previous years atau after previous years. Jika ingin menambah suara, tinggal ke animation pane, kemudian klik ini, kemudian kita klik effect option, dan teman-teman bisa menambahkan suaranya ketika dia sedang bergerak. Nah, tergantung teman-teman ingin seperti apa bentuk gerakannya, teman-teman bisa atur di sini. Kalau ingin membuat suara dari animation panes, ingin membuat animasinya berjalan dengan baik di more motion paths, dan ingin menambahkan durasi pada animasi berjalan itu, teman-teman bisa ke duration dan juga delay-nya. Nah, seperti itu cara membuat animasi berjalan di PPT. Nah, baiklah. Sekian dari hasil presentasi saya tentang tips dan trik cara pengembangan animasi pada PowerPoint. Jika ada salah kata dan salah perbuatan saya dalam menyampaikan tips dan trik, saya meminta maaf kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian, dan terima kasih.